Assalamualaikum kawan Revidara, alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini aku mau nempati janji aku nih kawan untuk buat ketan serundengnya ya. Pertama aku mencuci 500 gram beras ketannya dulu nih kawan. Biasa ya, aku mencucinya sampai 3 kali. Ya aku juga ingin menambahkan cerita aku kemarin mengenai aku belanja online ya. Itu kan kenapa aku bilang untungnya aku belum tidur sekitar jam 11 atau jam 12-an itu. Karena yang aku tahu itu kalau di bawah alam sadar kita saat kita terbangun dari tidur kita, lalu kita menerima telepon tak dikenal gitu atau telepon dari orang yang dikenal, itu biasanya kita akan langsung untuk menuruti apa yang diinginkan oleh si penelpon itu gitu. Jadi makanya aku ngerasa bersyukur waktu itu aku belum tidur. Jadi kalau seandainya aku udah tidur terus tiba-tiba aku dengar telepon, aku angkat, itu kemungkinan bisa jadi aku tuh akan menuruti apa yang diinginkan oleh si penipu tersebut gitu. Karena yang udah pernah aku alami ya, tapi sih itu bukan aku yang mengalaminya. Ada beberapa orang terdekat aku, itu almarhum bapak aku salah satunya, tertidur malam tuh ya, tengah malam kan biasa ya kalau anak laki adik aku itu biasanya pulangnya suka malam bang, tengah malam atau bahkan bisa udah pagi kalau untuk anak-anak laki biasanya ya kawan ya. Untuk kalian gimana, ada nggak yang punya adik, saudara atau pasangan seperti itu? Ya, alhamdulillah sih kalau untuk suami aku sih enggak seperti itu. Cuma kalau untuk anak aku juga alhamdulillah enggak, karena dia juga masih kecil ya. Semoga nanti udah gede juga nggak seperti itu. Amin. Setelah aku cuci sampai 3 kali, lalu aku diamkan dulu nih kawan beras ketannya selama 7 jam. Jadi kalau kita bikin ketannya ini kita rendam dulu selama 5 atau sampai 7 jam, nantinya kita akan lebih mudah kawan untuk memasaknya. Jadi biar lebih cepat gitu untuk pulennya. Tapi kalau seandainya tidak direndam dulu, ya nanti kalian bisa merebus atau mengukusnya itu sampai 5 atau 7 jam juga. Jadi kan sayang ya nanti untuk gasnya. Ya maklum deh emak-emak, pasti deh kalau urusan hemat-hemat mah udah nomor 1. Masasi. Jadi lebih baik didiamkan dulu selama 7 jam, lalu baru kita nanti aku akan rebus kawan gitu. Jadi nanti aku bikin ketan ini tanpa dikukus, langsung aku rebus saja. Setelah beras ketannya kita diamkan selama 7 jam, lalu kita buang airnya dan kita bilas sekali lagi, masukkan ke dalam panci lalu direbus ya kawan beras ketannya. Ya, tapi kebanyakan sih dari saudara aku gitu, ya mereka udah remaja tuh seperti itu. Jadi pulangnya itu udah jam 12, jam 1 malam gitu baru pulang. Sebelum direbus, takaran airnya kita ukur dulu sebanyak 1 ruas jari atau kurang dari 1 ruas jari telunjuk ya kawan. Nyalakan kompor. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata dan rapikan kembali. Mulai direbus. Setelah 15 menit direbus dan airnya mulai menyusut seperti ini, lalu kita aduk-aduk ya kawan. Okay, Dad. Nah kebetulan gitu bapak aku tuh jam 12 itu dapat telepon, terbangun kan. Pak, orang tuh bilang ini anak bapak nih ada sama saya, ini saya minta ini tolong ditransferin uang ya gitu segera. Nanti kalau misalnya nggak segera ditransferin, anak bapak nih bakal ditangkap sama polisi gitu. Nah itu kan dulu lagi marak-maraknya ini ya, kasus narkoba gitu yang ketangkep tangan. Nanti kalau misalnya nggak langsung ditebus itu dia akan dipolisikan, itu akan bertele-tele lah ininya. Setelah diaduk-aduk selama 5 menit, lalu kita tutup dan matikan kompornya. Ditunggu sampai 25 menit ya kawan. Setelah 25 menit ditutup, lalu kita buka tutup dan kita aduk kembali ketannya. Prosedurnya gitu, makanya lebih baik sih untuk segera ditebus jika ada polisi yang menelpon gitu pada waktu saat belum dipidanakan. Ya, pokoknya kasus seperti itulah ya, anak-anak remaja gitu kebanyakan. Nah, terus bapak aku tuh ngerasa, ini gimana nih, terus dia ATM-nya juga kan kurang uangnya, masih malam itu juga harus ditransfer. Ya udah akhirnya telepon ke adik aku, terus adik aku yang satu lagi, terus telepon ke aku juga kan. Ya dibilangin jangan percaya itu mah orang. Nah ini ketannya aku pastikan ya kawan untuk kematangannya, dan ternyata alhamdulillah ketannya sudah matang kawan, jadi sudah bisa ya untuk disajikan. Ini kok enggak mungkin kayak begitu gitu ya, adik aku yang satunya enggak bakalan lah begitu ya. Terus bapakku sih masih nggak percaya aja, ya cepetan takutnya kenapa-napa ini gitu, ini keburu nanti diinin sama polisi, ke kasus polisi gitu. Oh ya udah akhirnya kata suami aku juga, iya udah jangan dipercaya pak kayak gitu mah. Akhirnya telepon ke adik aku. Adik aku kebetulan teleponnya juga nggak bisa diangkat kan. Akhirnya telepon ke temennya, alhamdulillah iya bisa diangkat, ya nggak kenapa-napa. Katanya adik aku lagi main aja sama temen-temennya, nggak ada polisi yang nangkep dia gitu. Lalu kita cetak ketan dan menggunakan mangkok plastik kawan, atau mangkok apapun yang ada di rumah kalian. Dan ini aku juga sendoknya menggunakan plastik agar tidak lengket. Ya akhirnya disitulah baru ketahuan ya, oh ternyata ini akan terjadi penipuan. Ya udah alhamdulillahnya nggak terjadi juga kan gitu.
polisi itu minta transfer sekitar 7 atau 8 juta saat itu juga apa ya, kalau nggak salah sekitar itu lah. Alhamdulillah itu kasusnya udah selesai, tidak terjadi. Alhamdulillah juga ketannya sudah selesai dicetak dan sudah siap ditaburi dengan serundeng yang kemarin aku buat ya kawan. Alhamdulillah waktunya icip-icip, tinggal menikmati. Pokoknya kalian harus coba di rumah ya kawan, coba buat ini di rumah. Karena jika aku bisa membuatnya, kalian semua pasti bisa membuatnya. Yeay. Dan kasus kedua juga ada lagi nih yang dialami oleh tetangga aku. Salah satu tetangga aku itu dia terjadinya tuh pada saat dia baru bangun tidur siang. Jadi kan yang biasanya tuh suka tidur siang. Nah habis asar itu jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang telepon minta kirimin pulsa. Kemudian aku juga kan usaha pulsa. Jadi yaudah dia beli pulsa sama aku. Aku juga heran nih kok beli pulsa banyak banget. 100.000 sampai 3 kali. Udah gitu masih beli lagi katanya. 10 menit kemudian. Oh, ini kenapa ya? Emang buat apaan sih Bu? Aku bilang gitu ya, tapi dia nggak mau terus terang gitu. Nah akhirnya pas udah sampai 500.000 baru dia terus terang bilang. Jadi masa ini lebih enak kalau ketannya dipakein santan ya. Tadi aku ketannya nggak pakai santan, seolah tuh dia ngerasa kayak kesirup gitu. nggak pakai santan gini harus lebih banyak serundengnya. Ini ketan serundeng sederhana sih karena nggak pakai santan. Ya, baru bangun tidur dia ditelepon sama orang gak dikenal, tiba-tiba dia tuh disuruh untuk mengisi pulsa orang tersebut gitu, soalnya buat temennya. Dia juga kan emang temennya banyak kan, temennya terus ada buat saudaranya lagi gitu. Dia pada dimintain 100, nomor ini 100, nomor ini 100, jadi dia turutin aja. Ya, jadi dia tuh nurut aja gitu sama dia diisiin, minta isi pulsa. Ya aku juga namanya dia beli ya udah gitu maksa banget, ya aku turutin aja juga. Aku juga nggak ngerti. Aku juga mikirnya ya dia bilang buat temennya, masa aku nggak kasih, ntar takutnya disangka ya nggak percaya banget ya, pelit banget gitu kan. Tapi dia nggak ngutang juga sih. Langsung bayar. Cuma Saya lebih gurih banget kalau dipakai santan saat merebus ketannya ini. Karena ketan sederhana, ketan serundeng sederhana tepatnya kawan. Tapi tetap enak juga sih menurut aku. Lagi pula juga ada juga kan orang yang nggak boleh makan santan ya. Cocok banget. Kalian wajib coba di rumah ya. sekian dulu ya kawan, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.